Selamat berjumpa kembali dalam praktikum tentang pemrograman framework menggunakan Laravel. Pada bagian-bagian yang sebelumnya kita sudah praktek ya, bagaimana kita membuat sebuah CRUD ya dengan menggunakan Laravel. Namun kita akan lebih memantapkan atau lebih mengembangkan ya, karena yang kemarin mungkin prakteknya lebih banyak copy paste ya dari coding yang sudah ada. Di praktikum kali ini kita akan coba mengembangkan kreativitas dari kita masing-masing. Jadi langkah-langkahnya ya, yang pertama kita harus membuat sebuah database dulu ya, database yang akan kita gunakan ya. Jadi tentunya dengan user dan password yang sudah kita sepakati ya, atau kita tentukan terlebih dahulu ya. Ini sebagai contoh, saya menggunakan database MySQL ya. Ini config-nya ada di sini, inv ya. Saya menggunakan database MySQL dan saya meneruskan praktikum sebelumnya, yaitu tentang POS ya. Jadi mungkin bisa dilihat ya praktikum sebelumnya yang ini ya. Bisa dilihat praktikum yang ini hampir sama ya langkah-langkahnya ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail, silakan dibuka kembali untuk praktikum yang sebelumnya. Pada praktikum ini saya akan menggunakan sebuah tabel baru ya, yang saya beri nama mahasiswa ya. Ini kalau kita lihat ya, sebentar ini ya, saya akan masuk ke dalam MySQL, saya masuk ke dalam use POS ya. Ini ada tabel yang namanya mahasiswa yang sudah saya buat ya. Kolomnya seperti ini ya, ada name, nama, umur, alamat, kota, kelas, jurusan, created at, dan updated at ya. Ini saya buat melalui migrasi ya. Jadi saya membuat file migrasi yang ada di dalam database migration ya. Database mana ini ya. Nah ini dengan format seperti ini ya. Jadi bisa ditambahkan seperti ini di dalam function app ya, sesuai dengan format yang akan kita tentukan. Setelah itu kita bisa melakukan migrasi ya. Langkah berikutnya kan di sini, setelah kita konfigurasi, kita buat file migrasi, kemudian lakukan migrasi database ya. Bagaimana caranya melakukan migrasi? Tentunya sudah sering kali dibahas ya, kalian sudah hafal ya. Ini untuk melakukan migrasi, kita harus masuk ke dalam direktori kita ya, yaitu di dalam praktikum CRUD 1 ya. Usernya ini ya, PHP artisan migrate. Kita lakukan migrasi ya. Setelah kita lakukan migrasi, maka akan terbentuk tadi ya tabel yang ini ya, yang tadi saya tunjukkan ya.
tabel mahasiswa ini ya, sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan di dalam file migrasi ya. Setelah database ini dibuat dan konfigurasinya sudah sesuai ya, jadi kita pastikan konfigurasinya juga sudah sesuai ya, passwordnya juga sudah sesuai, MySQL-nya juga sudah dijalankan. Maka langkah berikutnya adalah kita membuat routing ini ya, routing create, read, update, dan delete ya. Tentunya masing-masing routing ini akan mengerjakan fungsinya masing-masing ya. Create yaitu untuk melakukan create ya, atau menambah database record baru ya ke dalam tabel. Kemudian read ini adalah untuk membaca ya, membaca kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabel grid ya. Kita nanti bisa menggunakan bootstrap ya supaya agak bagus tampilannya. Lalu update ya adalah untuk melakukan update ya, update atau edit ini ya nanti. Lalu delete ya, untuk menghapus data yang sudah kita isi ya. Kita untuk membuat root ya, kita bisa mengedit ya, mengedit file di dalam routes web.php ya. Ini ya, kita membuat routing ini ya, create, kita larikan ke dalam mahasiswa controller, fungsinya adalah create ya. Lalu di dalam create ini kita akan menerima sebuah posting ya, sebuah posting. Maka kita perlu membuat routing juga yang namanya store mahasiswa ya. Di sini metodenya tentunya post ya, bukan get. Nah, lalu karena kita menggunakan satu controller, maka kita tetap menggunakan yang namanya mahasiswa controller ya, dengan kelas ini kelas ya, kelas dengan function atau metode namanya store. Kemudian read, kita juga menggunakan controller yang sama ya, dengan apa, metode yang dijalankan nanti adalah read. Demikian pula delete ya, delete dan edit juga sama ya, kita buat controller nanti dengan metode atau function masing-masing ya. Lalu di dalam mahasiswa controller ini kita harus membuat ya satu-satu ya, satu-satu kita membuat create dulu ya. Yang create ini isinya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi dia hanya seperti ini saja ya. Jadi melakukan render atau menampilkan ya view dari mahasiswa.create ya. Mahasiswa.create ini artinya direktorinya mahasiswa, file blade-nya adalah create.blade.php ya, ini ya. Jadi kalau kita lihat di dalam direktori blade ya, jadi jangan lupa blade ada di resource, sebentar, app http, ini saya dalam resource ya, ini resource ya, ini resource. Lalu ada view ya, ini. Lalu kita membuat direktori namanya mahasiswa ya, supaya rapi, karena saya merender yang namanya mahasiswa.create ya. Jadi di sini ada create.blade.php ya. Ini isi dari create.blade.php adalah seperti ini ya. Jadi yang pertama tetap ini ya, title kita tentukan, terus jangan lupa CSRF token ya, ini kita isi ya. Terus lalu karena saya menggunakan bootstrap ya, jangan lupa ini kita masukkan di dalam head ya. Lalu body, di dalam body ini saya di atasnya kan ada session status ya. Jadi untuk menampilkan pesan ya, apakah itu nanti sukses atau tidak ya. Ini di sini apabila session statusnya ada, maka akan ditampilkan. Itu terlihat di sini ya, ketika kita melakukan store
itu nanti saya akan menambahkan redirect create with status ya, data mahasiswa berhasil disimpan, itu yang nanti akan ditampilkan. Lalu data mahasiswa ini saya tampilkan ya, tulisan ini Hydra, lalu kemudian di bawahnya maaf, ini harusnya create ya, tadi saya membahas masalah create dulu ya. Jadi di dalam create ini isinya hampir sama sebetulnya tadi ya dengan yang itu, tapi bedanya kalau di dalam create ini tadi hampir sama, atasnya tetap dikasih apa itu CSRF token ya, lalu saya kasih bootstrap supaya tampilannya agak bagus. Kemudian di sini tadi sama ya, saya kasih status ya. Nah, ini jadi di dalam grade-nya ini, di sini di atas ada status, lalu grade mahasiswa, lalu kita tambahkan di sini masing-masing ya, name, ID-nya name, nama variabelnya name, kelasnya ini ya, kelas bootstrapnya, lalu nama juga sama ya, name-nya nama, umur, lalu alamat juga sama ya, kita menggunakan text area tapi name-nya alamat, lalu kota, terus kelas, jurusan, dan kemudian tombol ya, jadi tombol untuk melakukan submit. Jadi saya ulang ya, tadi dari function create ini hanya merender file yang namanya create.blade.php ya, di dalam direktori mahasiswa. Ini kalau kita jalankan ya, nah ini ada satu lagi tambahan, jangan lupa ini kan karena form actionnya kita menggunakan store mahasiswa ya. Store mahasiswa itu juga ada di sini ya, ada di dalam web PHP yang namanya store mahasiswa. Ini menjalankan controller yang namanya mahasiswa controller dengan function namanya store ya. Ini jadi fungsinya ini ya. Di sini isinya cuman seperti ini ya. Ini hanya untuk debugging saja ya, boleh kita komen, kita ambil datanya semua ya, kemudian kita cek ya, apabila data yang kita masukkan, karena kan name ini kita tentukan sebagai primary key ya, jadi kita sepakat primary key-nya adalah name ya. Tadi kita lihat ya di dalam apa itu istilahnya migration tadi ya. Migration itu kan kita menentukan bahwa name-nya itu dijadikan sebagai primary key. Kita boleh kembali ya sebentar ya untuk memastikan ini ya sebagai primary ya. Nah maka ini controllernya, maka di sini kita find, kita cari apabila name-nya sudah ada ya, maka kita melakukan update data ya. Jadi kita catat tanggalnya sekarang itu kapan, kemudian kita lakukan update data. Tapi apabila tidak ketemu name tersebut, maka yang kita lakukan adalah insert data ya. Jadi analogi dari store ini, penyimpanan ini, supaya kita tidak muncul error ya, karena name-nya sama tapi namanya beda, maka di sini kalau name-nya ketemu dia akan lakukan update, kalau tidak ketemu dia akan lakukan insert ya. Nah, setelah proses ini selesai, maka dia akan dikembalikan ke form create dengan status data mahasiswa berhasil disimpan ya, atau diedit ya. Boleh kita simpan, kemudian kita lihat ya, kita lihat tadi fungsinya adalah create. Nah, di sini saya akan menambahkan name-nya adalah 001 misalnya, atau name-nya 1 gitu ya. Nama Anton, umur 20, alamat
Jalan Kusumawardhani ya, misalnya Semarang, kelas 1 jurusan TI, kita simpan ya. Ini muncul ini ya, ini adalah hasil kiriman dari Renderwidth ya. Tadi kalau kita sudah ini kan sudah saya jelaskan ya, ketika ini selesai kita redirect ke sini, maka di sini muncul tulisan ini ya. Ini adalah hasil dari create PHP bagian ini ya. Nah, kemudian kita akan membahas ini tadi sudah ya, untuk create kita akan membahas untuk read, membaca data yang sudah kita masukkan ya. Data yang sudah kita masukkan itu pertama tadi tetap kita membuat routing ya, routing misalnya /read ini menjalankan, tadi sudah dibahas ya, mahasiswa controller, fungsinya adalah read ya. Nah, di sini bagian ini ya, bagian read. Jadi hanya seperti ini saja. Jadi kita membuat sebuah model new mahasiswa ya, data sama dengan model all, kita ambil datanya semua, kita nggak usah melakukan pagination dulu ya, nanti di grup bagian selanjutnya kita akan membahas masalah pagination. Ini kita tampilkan semua dulu dalam grid ya, lalu kita render yang namanya mahasiswa read ya, dengan datanya ya, datanya adalah data, jadi variabel namanya datanya, yang dikirim adalah model all ya. Jadi di sini akan kita buka ya, isinya hanya seperti ini saja. Kita membuat menginclude bootstrap dulu ya, lalu kita print data mahasiswa ya, karena kita menggunakan bootstrap. Itu penampilnya hanya seperti ini saja ya. Jadi tabel ya, kelasnya kelas ini ya, tabel strip, terus di atasnya kita kasih header ya, the head dap. Headernya adalah name, alamat, umur, kota, kelas, jurusan, dan actionnya apa ya. Kemudian kita isi ya, untuk masing-masing datanya kita isi. Lalu di bagian yang paling pojok kita berikan tombol ya, tombol untuk melakukan delete dan melakukan edit ya. Kalau delete kita menggunakan routing delete dengan name sebagai kunci ya, kita cetak name-nya, kita buat buttonnya berwarna merah ya. Terus pada saat diklik ini ada semacam konfirmasi apakah yakin mau dihapus ya, dengan JavaScript sederhana ya, return config yakin mau dihapus, tanda tanya. Lalu akhirnya isinya adalah hapus dan ditutup dengan /a seperti ini ya. Edit juga sama ya, edit kita menggunakan routing edit, kuncinya adalah name ya, name sebagai kunci, kelasnya adalah button primary ya, button primary itu biru ya kalau nggak salah itu. Lalu on click kita yakin mau diedit, baru kita tampilkan tulisan edit ya. Nah, ini tabelnya kita ulang terus ya, datanya sebagai data, isinya masing-masing name, nama, umur, alamat, kota, kelas, dan jurusan. Jadi isinya hanya seperti itu. Atasnya kita kasih tombol ya, kalau kita mau tambah data ya nanti kita klik tambah data ya, terus baru setelah itu kita tampilkan tabelnya ya. Hasilnya adalah seperti ini ya, tadi kan ininya read ya, read, kita enter. Nah, ini adalah hasil entryan tadi ya, Anton, alamat. Oh, ini kebalik ya, alamatnya di sini, umurnya di sini ya. Ini alamat dan umurnya kebalik. Habis nama, umur, habis nama umur ya, sini umur, baru di sini alamat ya, kita simpan. Nah, ini ya, habis nama, umur, alamat, kota, kelas, jurusan
ya. Kalau kita mau tambah lagi juga sama ya, NIM-nya 2 misalnya, nama Budi, umur 20 ya, alamat Jalan Soekarno Hatta, Kota Semarang, kelas 1 jurusan TI ya, misalnya seperti ini. Kita submit ya. Ini kalau kita read, nah ini Budi ini ada ya di sini ya, dia masuk di dalam NIM yang kedua. Nah, kemudian kita akan membuat hapus dan edit ya, hapus sama edit. Untuk hapus sama ya, yang pertama tentunya kita membuat routingnya terlebih dahulu ya. Ini di sini hapus adalah delete ya, perhatikan di bawah ini ya tadi ya, ini hapus ini larinya ke delete ya, sesuai dengan yang kita buat tadi ya, di dalam read ini ya, delete, hapus ini delete, nanti edit adalah edit ya. Nah, ini kita buat routingnya juga di dalam web, kita buat delete menjalankan yang namanya mahasiswa controller, fungsinya adalah delete ya. Di sini yang kita lakukan seperti ini ya, tentunya kita menggunakan class request, variable request yang digunakan untuk menerima inputan ya. NIM sama dengan request NIM. Jadi kan kita memasukkan delete NIM ya. Lalu modelnya kita cari ya. Kita undang secara statik mahasiswa find NIM ya. Setelah ini, setelah ketemu, lalu model kita hapus. Setelah kita hapus, karena kita akan menampilkan kembali di dalam grid ya, maka data mahasiswanya kita panggil semua, kita masukkan ke dalam variabel data, kemudian kita return ke dalam tadi ya, blade yang namanya read, datanya kita kirim. Nah, kita kirim, kita tampilkan lagi di dalam read blade PHP seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Ini kayak gini ya. Nah, ini yang terjadi, misalnya kita akan menghapus Budi, kita hapus ya, kita yakin kita oke, maka Budi ini akan terhapus ya. Kita kalau mau menambahkan lagi, misalnya NIM nomor 2 namanya Badrun ya, umur 29 ya, alamat Hatta, Kota Semarang, kelas 2 jurusan TI misalnya ya. Nah, kita submit ini, maka nah ini yang 2 adalah Badrun ya. Kita nambah lagi, misalnya NIM nomor 3 namanya Cecep ya, umur 22, alamat Kalibanteng ya, Kota Semarang, kelas 2 ya, jurusan TI. Kita enter, data berhasil disimpan ya. Maka di sini ada Cecep ya. Nah, ini Semarang salah ya. Nah, kita ingin ngedit ini ya, kan tentunya nanti pakainya ini ya. Jadi kita perhatikan routingnya adalah /edit. Ini kita perhatikan di dalam web.php kita membuat yang namanya root get delete ya. Delete ini, maaf, edit ya, tadi edit, delete tadi sudah, root get edit. Maaf tadi saya salah ngomong. Ini edit adalah edit ya. Kalau delete, kalau hapus adalah delete. Ini yang edit ya. Edit berarti /edit. /edit ini kita fungsinya adalah edit. Nah, kita buka di sini. Ini adalah function untuk edit. Isinya hanya seperti ini ya, sama dengan, hampir mirip dengan delete. Bedanya hanya yang dirender adalah form edit ya. Dengan datanya adalah bukan data dari semua mahasiswa, tapi adalah data dari yang kita temukan ya. Jadi kita temukan tadi NIM-nya, lalu kita masukkan di sini, kita kirim datanya.
Nah, kemudian di dalam ini kan dia merender mahasiswa edit ya. Mahasiswa edit itu ada di, saya ulang lagi ya, di resource, views, mahasiswa edit.blade.php ini ya. Nah, ini edit data tadi sama, atasnya kita kasih bootstrap karena kan kita akan menggunakan kontainer bootstrap. Lalu ini hampir mirip dengan create ya, hampir mirip dengan create, hanya bedanya adalah kalau di dalam edit itu kita ada isinya ya. Jadi kalau di sini kan ini actionnya tetap sama ya, store ya, menggunakan action yang sama dengan create yaitu store mahasiswa, tapi bedanya di sini value-nya ditampilkan, value datanya name, value datanya nama gitu ya. Kalau di dalam read nggak ada karena value-nya masih di dalam create nggak ada karena value-nya masih kosong ya. Jadi kalau di dalam edit kita sudah ada value-nya ini ya, bisa diperhatikan ya, masing-masing seperti ini, sama dengan yang ada di create ya, hanya seperti ini saja ya. Nah, ini nanti kalau kita klik edit, misalnya kita tadi yang salah ini ya, kita klik edit, kita oke, ini formnya sama dengan create, tapi bedanya ini ada isinya ya, ada isinya. Ini Semarang kita ganti, misalnya Semarang ya, alamat Kalibanteng. Nah, kita submit ya, kita submit, lalu maaf, ini nah ini Semarang Kalibanteng, ini udah betul ya. Nah, ini kita coba edit lagi ya, kita edit. Nah, ini alamatnya nggak muncul ya, coba kita cek dulu nama, alamat. Nah, ini alamat ya, ini ya, ini nggak muncul karena karena kalau di dalam text area itu menggunakannya bukan value ya, tapi seperti ini, string datanya alamat ya, seperti ini ya. Kita simpan, kita back lagi, kita refresh ya, kita edit Kalibanteng, kita oke. Nah, ini Kalibantengnya muncul ya. Nah, Kalibanteng value ini nggak perlu ya. Jadi kita harus hafal ya, tag yang ada di dalam HTML itu, kalau text area value-nya kan dijepit ya di tengah gitu ya. Kita edit, kita oke. Nah, Kalibanteng kita ganti dengan Kalimbero ya. Nah, kita submit. Maka kalau kita cek di dalam read ya, maka di sini sudah berubah menjadi Kalimbero ya. Badrun misalnya mau kita edit ya, ini kita alamatnya kita ganti menjadi misalnya Pasar Johar ya, lalu kita submit ya. Ini kalau kita read maka di sini sudah menjadi Pasar Johar ya. Oke, ini tadi bagaimana caranya kita membuat CRUD sederhana ya, basic ya, belum ada autentikasinya, belum ada pagination dan sebagainya. Jadi CRUD yang paling dasar atau paling basic di dalam Laravel. Saya ulang lagi ya ringkasannya. Pertama, tentunya kita harus menentukan ya, menentukan apa itu routingnya ya. Routingnya ada ini ya, create, store, delete, read, dan edit ya. Setelah itu masing-masing ini masuk ke dalam controller ya. Di dalam controller ini masing-masing kita buat ya, isinya kayak gini ya, bisa diperhatikan.
Lalu yang jangan dilupakan ya, yaitu berkaitan dengan database, yaitu migration tadi ya. Migration ini isinya seperti ini ya, migration, karena di sini kita menggunakan NIM sebagai primary, maka di dalam model juga harus disesuaikan ya. Nah, ini ada di pelajaran yang sebelumnya ya, jadi sebetulnya nggak perlu kita bahas lebih detail ya. Anda bisa buka-buka di pelajaran yang sebelumnya. Setelah ini jadi, lalu kita buat create ya. Ini isinya seperti ini ya. Kita buat read juga ya, isinya seperti ini untuk menampilkan datanya ya. Lalu kita buat untuk melakukan edit data ya. Edit data tadi ada di edit ya. Edit ada di ini ya, edit ya. Dia melakukan render ke dalam mahasiswa edit ya, yang isinya adalah ini ya, edit blade seperti ini. Tadi udah dijelaskan ya, jadi ada value-nya, terus di controllernya untuk edit maupun create menggunakan store ya. Metodenya adalah post. Ini store, ini metodenya adalah post ya. Store mahasiswa. Kemudian untuk delete kita hanya melakukan delete ya, seperti ini. Kita find, ketemu, lalu kita delete ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.